Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam jarong. Oke, di konten kali ini saya akan mereview bahan-bahan saya yang sudah keluar jarong hasil dari treatment perawatan, yaitu penjemuran matahari dan pemanasan bohlam. Di sini ada 7 bahan. Nah, 5 diantaranya ini sudah mengeluarkan warna atau jarong dan 2-nya ini belum. Oke, sebelum kita review satu persatu, saya akan pasang alat pembesar untuk kamera, karena alat ini sangat membantu ya untuk melihat objek-objek yang kecil. Tapi kalau tidak membuat konten, saya ada alat lain untuk melihat perkembangan bahan yang kecil-kecil, yaitu mikroskop yang khusus untuk batu aki itu ya. Itu zoomnya lebih bagus, itu sampai kali 40 atau kali 60 ya. Dan penerangan yang saya gunakan mungkin lampu flash HP, karena kalau pakai senter biasanya agak silau ya dan kurang tajam. Kalau lampu flash HP agak tajam dia. Oke, saya pasang dulu lensa pembesar. Oke teman-teman, lensa pembesar sudah terpasang dan kita akan review satu persatu dari ketujuh bahan ini. Jadi kalau pakai lensa pembesar ya, kalau agak jauh dia tidak fokus. Ini fokusnya untuk jarak dekat saja. Kemarin banyak teman yang komen kameranya kabur katanya. Padahal kan sudah saya jelaskan, artinya mereka tidak menonton video saya dengan tuntas ya. Banyak di skip-skip. Nah, itu merah, hijau. Ini sempur sama boulder ya, 2 badan. Sebenarnya banyak sih kalau pakai alat mikroskop itu yang khusus batu aki itu. Di bagian sempurnya ada ruyung. Di sini banyak di sini. Ini jarongnya jarong matrix atau bintik-bintik ya, seperti pasir karena di boulder. Tuh di bagian sini Kak, teman-teman lihat di bagian ini. Ini pasti melebar asal konsisten saja jemur sama open bohlam. Nanti amplas saja pelan-pelan untuk membuka pori-pori, dan perhatikan juga grid amplasnya. Untuk tahap awal pengamplasan itu pakai grid yang 240, kemudian naik yang 400, terus naik lagi ke 800. Tuh ya. Ini boulder 2 badan, boulder sama sempur. Oke, lanjut ke bahan berikutnya. Nah, ini nih, saya salut sama bahan yang ini. Meskipun kecil tapi cabai rawit. Ini sebenarnya banyak di dalam jarongnya. Jarong daging, sisik sama ruyung. Di bagian sisi juga ada. Ini perlu diampas lagi ya. Ini kalau pakai alat mikroskop kelihatan banget jarongnya. Tuh merah hijau, sebenarnya banyak sih jarongnya di dalam. Karena tertutup sama warna hitam ini, jadi tidak kelihatan jelas. Tuh udah rame nih. Merah, biru, hijau di dalamnya. Yang penting rajin-rajin jemur, pasti tambah banyak jarongnya, melebar. Karena penjemuran itu yang sangat penting. Dan untuk pengganti penjemuran di malam hari, pakai pemanasan bohlam. Bohlamnya yang warna kuning ya, yang untuk penghangat unggas atau penghangat telur itu ya. Ini banyak, sumpah ini banyak jarongnya. Kalau tidak memakai kamera, pakai alat mikroskop itu. Oke, lanjut ke bahan berikutnya. Bahan ketiga,
Ini saya kupas sebagian karena saya mengejar jarong ruyungnya juga. Ini ada sih 1 titik 2 titik jarong ruyungnya, tapi belum rame. Dan di sisinya banyak tuh, merah, biru, hijau. Teman-teman lihat kan, tuh rame tuh. Awalnya cuma 1 titik 2 titik, ini udah melebar karena hasil dari penjemuran dan pemanasan bohlam. Tuh hijau, tapi ini bagian sisir luar ya. Jadi kalau untuk pengamplasan ini harus hati-hati, pelan-pelan. Tuh sini ada juga nih di tengah warna hijau biru. Tuh kan, biru, merah, hijau, kuning. Aduh. Ini bagus jarongnya, warnanya lengkap POC. Saya suka jarong yang begini. Tuh bagian sini juga ada biru. Ini pasti melebar, saya yakin. Asal bantu amplas saja, 1 minggu atau 2 minggu sekali amplas. Perhatikan gridnya ya untuk pengamplasan. Tapi harus pelan-pelan kalau bahan seperti ini karena jarongnya tidak di dalam, agak bagian luar ya. Oke, lanjut ke bahan berikutnya. Nah, ini bahan Kalimaya kristal porselin keras. Ini sudah hampir solid kalau bahan-bahan ini, bahan seperti ini. Dan jarongnya di bagian ini ya, nih tuh hijau, merah, biru, tuh ya kelihatan. Ini sebenarnya banyak jarongnya, cuman ditutupi oleh boulder, dan boulder ini sangat keras, jadi susah, harus pelan-pelan ngamplasnya. Tuh. Yang penting intinya main sempur itu harus sabar dan konsisten. Oke, bahan selanjutnya, bahan terakhir ya dari kelima bahan yang sudah jarong tadi. Tuh jarongnya merah. Ini banyak di bagian dalam, cuman bouldernya keras, jadi saya biarkan saja. Bentuknya juga unik, sempur, 2 badan juga, boulder sama sempur. Oke, kita sudah review kelima bahan ini yang sudah mengeluarkan warna atau jarong, dan kedua bahan yang belum mengeluarkan warna atau jarong. Nah, ini bahan sebenarnya bagus, silikanya banyak, di bagian luar juga banyak. Ini sebenarnya jarong sih, ini cuman tidak POC atau ngedop. Saya tidak tahu kenapa, tapi silikanya banyak, bahannya juga porselin. Itulah mengapa saya bilang bahan-bahan yang ditutupi atau diselimuti silika belum tentu mengeluarkan warna atau jarong. Balik lagi ke cara kita mengolah bahannya. Bahan-bahan seperti ini sih masih ada harapan, asal rajin aja, dijemur, terus diamplas pelan-pelan untuk buka pori-pori, pasti keluar warna, karena itu dari pengalaman saya.
Itulah sebenarnya fungsi dari penguraian itu, untuk mematangi silika. Tapi balik lagi ke bahannya, kalau bahannya memang tidak ada bakat jarum, sulit. Banyak sih bahan-bahan saya yang gagal. Tapi bahan-bahan seperti ini kalau misalnya 1 bulan lagi tidak ada perubahan, mungkin akan saya istirahatkan, saya ganti, dan saya akan olah bahan yang baru lagi. Untuk mengistirahatkan bahan ini jangan direndam dengan minyak ya, angkat saja dari minyak, keringkan, lalu cuci pakai sabun yang untuk cuci piring itu ya, tapi jangan lama-lama, sekali lewat saja untuk mencucinya. Langsung dikeringkan, dilap pakai tisu dan disimpan. Mungkin 1 bulan, disimpan dulu 2 bulan, nanti di treatment ulang lagi, tinggal dicelupin ke minyak panas saja, karena tidak bisa lagi ya balik ke penguraian atau ke air, jadi langsung ke treatment minyak panas. Lanjut bahan berikutnya. Nah, ini sama seperti bahan tadi, silikanya banyak di bagian sisi, sempur, ditutupi dengan silika, tapi belum mengeluarkan warna. Kalau untuk bias warna banyak di bagian pompok. Bias warna banyak sih, mungkin akan saya rawat juga 1 bulan. Mungkin jika masih tidak ada perubahan, akan saya istirahatkan dulu untuk bahan-bahan seperti ini. Silikanya tebal, ini silika di bagian kulit luar. Mungkin bahan ini akan saya kupas sebagian untuk ngejar jarong ruyungnya juga kalau dia keluar, karena ini ada harapan jarong ruyung. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk konten kali ini. Nah, di konten berikutnya mungkin saya akan membongkar bahan yang sempat kita urai di konten sebelumnya, bahan yang 10 piece kemarin, dan kita akan lihat bagaimana perkembangan bahannya. Kalau memang silikanya sudah matang, sudah mengeluarkan bias warna, akan saya lanjut ke tahap fase berikutnya, yaitu tahap treatment ke minyak panas. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya pamit izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jarong.